Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi mala'ahu Allahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu min jamalihil asna wa sara masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjih fanalu khairan wafira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosah Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, bersuah kembali dalam pengajian virtual Dirosah Al-Kimya pada pagi hari ini dalam keadaan sihah wal afiyah dengan iringan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Dirosah Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah pada pagi hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita membaca suratul Fatihah Ummul Quran, kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam kesehatan kita, keberkahan dalam rezeki kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhir. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biniyati du'a wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa syurin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mu'allif hadzal kitab Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa muassis an-nahdlatul ulama wa muassis al-ma'ad as-saraf bangir. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman tama'naha bi sababi. Tsumma ila arwahi ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir. Wa khususan ila arwahi ahli kubur kita semuanya wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'al jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warwasiro annahu setune kelakuan kathiron hali ake banget yuhtamu den pungkasi bisui kelawan Allah. Sapa lil ladina kedue wong akeh ya tahawanuna kang padha kegampangan sapa aladina kegampangan bisolati kelawan salat al mafrudati kang den fardhu aket waz zakati lan zakat al wajibati kang wajib waladina lan wong akeh ya tatabbauna kang padha neliti sapa aladina neliti auratil muslimina ing cacat-cacate sedulur-sedulure wong Islam waladina lan wong akeh yang kusuna kang padha ngurangi sapa aladina ngurangi al-mikyala ing takeran wal mizana lan timbangan waladina lan akeh yahdauna kang padha nipu sapa aladina al muslimina ing pira-pira wong Islam. Wa'lam annahu katsirum ma yuhtammu bisu. Ketahuilah banyak sekali penyebab-penyebab adanya seseorang itu diakhiri, dipungkasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan su'ul khotimah. Jadi sebab orang itu atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akhir hayatnya diakhiri, dipungkasi, diambil nyawa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana penyebab-penyebab yang demikian itu diantaranya lilladzina yatahawanuna bis-shalatil mafruḍah, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang amanah Allah memerintahkan untuk melakukan ibadah, melakukan sholat 5 waktu, akan tetapi mereka hamba Allah melakukan sholat 5 waktu tadi bukan dengan melakukan sholat tersebut bukan dengan seketika, dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, dengan awal waktu dan lain sebagainya, tapi yatahawanuna bis-sholatil mafruḍah, akan tetapi dia selalu meremehkan adanya sholat-sholat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah memerintahkan kita melakukan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu yatahawanuna bis-sholatil mafruḍah, membuat kemudahan, membuat kegampangan, meremehkan adanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering saya ucapkan, yang sering saya terangkan. Ya. Bagaimana kalau sudah datangnya waktu sholat, bagaimana telah difardukan untuk melakukan sholat-sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang-orang
yang sering meremehkan, mempermudah, menggampangkan adanya sholat-sholat 5 waktu tersebut. Sudah datang waktunya sholat, adzan sudah berkumandang, akan tetapi mereka selalu menggampangkan, meremehkan. Nanti mengolor-olor waktu, nanti. Alang enom meneai nek tuwa, aku tak bakal rajin sholat, aku tak bakal ngedhu ngelakoni sholat. Seumur dawa, umur masih panjang, besok masih bisa kita lakukan sholat, besok masih kita bisa melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi menggampangkan, meremehkan. Terus melakukan apa yang dia lakukan dalam kehidupan duniawiyah. Dia kerja waktu ini ono. Nanti aja. Menuntaskan apa yang dia kerjakan. Tapi akhirnya luput daripada waktu sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang menyebabkan adanya seorang itu nanti kelak di akhir hayatnya, roh yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israil akan menyebabkan bahwa dia itu termasuk orang yang diakhiri, dipungkasi dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bepergian kemanapun yang mana Allah telah memberikan kemudahan, kemurahan untuk melakukan ibadah sholat, akan tetapi dia telah menggampangkan untuk meninggalkan sholat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah diberi kemudahan, keruksuan oleh Allah. Kalau tidak nutut waktu yang pertama, zuhur, bisa dijamak takhir waktu asar. Kalau nutut waktu awal, maka bisa dilakukan di waktu sholat awal zuhur, yakni jamak takdim. Yang 4, diberi keruksuan oleh Allah untuk melakukan dengan 2 rakaat. Kenapa? Kadang-kadang hamba Allah, karena dia selalu meremehkan, mempermudah adanya untuk melakukan sholat fardhu 5 waktu, maka dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah diberi kemurahan, diberi keruksuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menyebabkan adanya seseorang itu bisa meninggal dunia, akhir hayatnya diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi su'ul khotimah, yaitu wazakatil wajibah, meremehkan, memudahkan adanya untuk mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya sudah diberi kelebihan oleh Allah, sudah melalui 1 haul, nisabnya sudah memenuhi nisab. Akan tetapi karena dia itu kalau dihitung-hitung ala eman rek ape tak zakat no. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah demikian, maka seorang tersebut adalah akan bisa menyebabkan, yaitu dengan akhir hayat diakhiri oleh Allah dengan su'ul khotimah. Karena apa? Meremehkan, menggampangkan, mempermudah untuk melakukan zakat-zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meremehkan, menggampangkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis meniai, besok aja. Kalau ada rezeki yang lain, saiki
sekarang enggak, saya keluarkan zakatnya besok-besok. Padahal sudah kewajiban tahun ini mengeluarkan zakatnya. Tapi ditunda. Belum tentu umur kita akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur yang panjang oleh Allah. Belum tentu kesehatan kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur diambil, kalau kesehatan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berbuat apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih sehat, umur masih ada, kalau sudah diberi rezeki yang wasi'an, luas oleh Allah, lancar oleh Allah, kalau sudah ketentuan zakat wajib dikeluarkan, maka cepat-cepat kita keluarkan zakat kita. Kita keluarkan zakat wajib kita yang telah ditentukan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita meninggal dunia dengan sebab adanya kita menunda sholat, menunda zakat dan lain sebagainya, akan menyebabkan meninggal dengan keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang menyebabkan adanya kita meninggal dengan su'ul khotimah yang lain. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin, yaitu selalu meneliti adanya kekurangan, celah daripada orang-orang yang Islam, celah daripada saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin, teman-teman sesama Islam, senengani neliti kekurangannya orang, tidak pernah meneliti adanya kekurangan daripada dirinya sendiri. Makanya orang-orang tua kita mengatakan, kalau kita melihat jidok, bahasa Indonesia jidok itu apa? Nah, orang lain itu gampang, tapi melihat tungkuk kita sendiri tidak akan mampu. Sehingga apa? Kalau kita meneliti kesalahan, kekurangan, aurat, celah daripada orang lain, Masya Allah, gampang sekali. Ada teman kita melakukan segini, sudah dibincangkan mulai A sampai Z. Ada teman kita melakukan kekurangan-kekurangan gini-gini, sudah dibahas mulai A sampai Z, Masya Allah, gampang. Tapi kalau kekurangan diri kita, kesalahan diri kita sendiri, Masya Allah, sukar sekali untuk meneliti kekurangan dan kesalahan daripada diri sendiri. Ya tetap ba'una auratil muslimin, meneliti, membincangkan daripada kekurangan-kekurangan orang lain, itu sangat-sangat mudah sekali. Karena apa? Karena asyaitonir rajim laknatullah. Kata setan itu terus omongan, terus berbincang. Rasanono tonggomu, rasanono koncomu, rasanono dulurmu, rasanono wong tuamu, rasanono moro tuamu, terus catatan setan. Meneliti kekurangan daripada orang lain, Masya Allah, sangat-sangat. Tapi kekurangan diri kita sendiri sulit sekali untuk kita teliti. Bagaimana kekurangan kita, bagaimana akhlak, kekurangan daripada akhlak kita, bagaimana kekurangan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sulit untuk meneliti pada diri kita sendiri. Itulah yang menyebabkan adanya seseorang tersebut akan diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu senang, selalu meneliti, membincangkan daripada kekurangan-kekurangan daripada saudaranya sendiri yang sama-sama orang-orang Islam. Kemudian yang bisa menyebabkan seorang tersebut
meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, walladzina yanqusunal mikyala wal mizan, yaitu mengurangi daripada takaran dan timbangan-timbangan pada waktu kita melakukan perdagangan. Jadi kalau kita berdagang, timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian pada waktu kita berdagang, kalau ada barang-barang yang jelek, ditutup-tutupi, dijual, dikatakan bahwa ini adalah barang yang baik. Nah itu ya yang bisa menyebabkan adanya seseorang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Enak dalam dunianya, timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi, yang mana dia akan mendapatkan untung yang banyak, tapi mendatangkan kerugian yang banyak pada orang lain. Di tempat seakan-akan barang yang ditimbang, seakan-akan barang yang ditakar itu sesuai dengan apa yang dia beli, sesuai apa yang dia minta, tapi di rumah baru terasa, loh timbangan ini kok sakmene, kok 2 kilo mek sakmene, 3 kilo kok segini. Lah akhirnya apa? Orang-orang yang membeli itu merasa dirugikan, menghujat dan lain sebagainya. Kalau sudah dihujat orang lain, janganlah akan mengharap kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Jangan mengharap akan menjadi kehidupan yang tentram, akan menjadi kehidupan yang kekal abadi. Nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menyebabkan seseorang hamba Allah menjadi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Penyebabnya yang lain, walladzina yakhda'unal muslimin, yaitu mereka sama menipu daya daripada orang-orang Islam, sama-sama orang Islam. Jadi selalu menipu, bujuki konjone dewe. Dia berkata demikian, tapi kenyataannya tidak nyata dengan apa yang dia katakan. Kono lo, ono barang api, gini, harga gini. Tapi setelah dia beli, tapi bagaimana kenyataannya? Barangnya tidak sesuai, harganya pun juga tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Masya Allah, itu akan bisa merugikan pada diri seseorang yang selalu menipu daya orang lain. Bela aku. Nah, kemudian sudah di sana, nah, dengan perkataannya yang begitu manis, dengan perkataannya yang begitu indah, akhirnya temannya ikut membeli, ikut menginvestasi dan lain sebagainya. Tapi wa akhiran, akhir, nah, apa yang dia investasikan tidak akan keluar dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang menyebabkan adanya seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi pertama, meremehkan sholat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meremehkan adanya zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meneliti kekurangan daripada orang-orang lain sesama muslim. Yang keempat, mengurangi takaran dan timbangan. Yang kelima, yaitu selalu mengatakan atau menipu daya daripada sesama saudaranya, sesama orang-orang Islam. Jadi selalu menipu daya, selalu berbuat bohong kepada orang lain. Kemudian yang bisa menyebabkan seorang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah yang lainnya, yaitu
wa yahusyunahum lan padha mbujuk sapa wa yahusyunahum lan padha mbujuk sapa alladzina hum ing muslimin wa yulabbisuna lan padha mbawuraken sapa alladzina alaihim ing atase muslimin fi umurid dini ing dalem pira-pira perkarane agama wa dunya lan perkara dunya. Walladzina lan wong akeh yukadzibuna kang padha goroaken sapa alladzina goroaken auliya Allah ing pira-pira waline Allah wa yungkiruna lan padha mungkiri sapa alladzina alaihim ing atase auliya bi ghairi haqqin kelawan tanpa kebenaran. Walladzina lan wong akeh yad'una lan padha ngaku-ngaku sapa alladzina ngaku-ngaku ahwalal auliya ing pira-pira tingkahe pira-pira wali wa maqamatihim lan pangkati auliya min ghairi syirkin saking tanpa ora bener wa asbahi dzalika lan pira-pira sepadane mengkono-mengkono kang tinutur minal umuris syaniati saking pira-pira perkara kang ala. Dan juga termasuk adanya seorang itu bisa menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah yang selanjutnya wa yahusyunahum wa yulabbisuna alaihim fi umurid dini wad dunya, yaitu seorang selalu berbuat apa? Kebohongan, selalu mencampur adukkan antara perkara-perkara agama, antara urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Ya, ini dicampur adukkan. Jadi urusan duniawiyah dengan urusan-urusan agama itu selalu mereka campur adukkan jadi satu. Mestinya kalau urusan agama, ya kalau sudah urusan-urusan agama yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan duniawiyah itu berhubungan dengan manusia, jangan dicampur adukkan. Kalau sudah urusan agama, berhubungan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan urusan duniawiyah, nah ini jangan sekali-kali kita mencampur adukkan. Sebagaimana kalau kita sudah berurusan dengan Allah, sebagaimana tadi waktu sholat, urusan Allah sudah waktunya ya kita lakukan. Dan urusan dengan manusia. Bagaimana? Contohnya kalau kita membantu tangga kita ada hajatan dan lain sebagainya, ya. Kalau sudah waktunya sholat, ya kita tinggalkan. Jangan ditutup-tutup. No. Sak mari-mari nih. Singkuai mencampur adukkan. Nah, kalau sudah waktunya, ya kita tinggalkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Urusan duniawi ya kita tinggalkan dulu, nanti kita lanjutkan. Waktu kita dagang, kalau sudah waktunya apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan. Jangan dicampur adukkan. Ngenak-ngenak dagang sampai lali. Ninggal no apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencampur adukkan urusan agama dengan urusan duniawiyah. Itu akan bisa menyebabkan adanya seorang tersebut yaitu meninggal, diambil roh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Walladzina yukadzibuna auliya Allahi wa yunkiruna alaihi bighairi haqqin, bahkan mendustakan adanya para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, dan mengingkari
adanya kekasihnya Allah bighairi haqqin, dengan tanpa adanya kebenaran. Gak percaya kalau ada kekasihnya Allah, gak percaya kalau itu adalah auliyanya Allah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak percaya, oh perlu wong biasa gak percaya belas. Auzubillah min dzalik, dengan bighairi haqqin, dengan tanpa adanya kebenaran sama sekali. Jadi kalau ada orang yang termasuk kekasihnya Allah, walinya Allah, itu hatinya itu mengingkari, nggak percaya kalau itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali 9, Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Bonang, Sunan para walinya, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, semua daripada para walinya Allah. Mereka itu tidak percaya kalau itu adalah walinya Allah, mengingkari, gak senang dengan adanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mempunyai hati yang demikian, mempunyai hati ingkar dengan walinya Allah, tidak percaya adanya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu orang akan bisa menyebabkan dia meninggal, diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Walladzina yadda'una aqwalal awliya'i wa maqamatihim min ghairi sidqin, dan bisa menyebabkan adanya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu orang yang mengaku-ngaku ahwalal aulia, bahwa dengan keadaannya, dengan tingkahnya dia itu termasuk menjadi walinya Allah, menduduki kedudukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi sidqin, tanpa adanya membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku loh walinya Allah. Aku iki termasuk makomi kedudukane podo derajati ambek waline Allah, kekasihnya Allah. Mengaku-ngaku dadi waline Allah, mengaku-ngaku menjadi nabinya Allah, dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, maka orang tersebut akan menyebabkan dia diambil roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan tingkah laku, udeng-udengan dan lain sebagainya, pakaiannya dengan pakaian putih-putih, pakai jubah putih, tingkah lakunya seperti orang-orang yang walinya Allah. Akan tetapi sifat, watak, dan kelakuan orang tersebut tidak sesuai dengan kriteria kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu hanya mengaku-ngaku saja. Banyak sekali. Nah, jadi orang-orang yang mengaku demikian, maka akan menyebabkan dia itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang dulu-dulu cerita-cerita ya, bisa menggandakan uang dan lain sebagainya. Ya Allah, itu termasuk dengan sifat kebohongannya, dengan sifat pengakuannya sebagai orang-orang yang kekasih Allah dan lain sebagainya. Itu akan menjerumuskan dirinya sendiri di dunia, mendapatkan cilaka
dari Allah, apalagi nanti di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya pun juga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Fa asbahi dzalika minal umuri syani'ah, dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa menyebabkan atau perkara-perkara yang jelek yang bisa menyebabkan adanya hamba Allah seorang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara yang bisa menyebabkan seorang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan dipungkasi dengan jelek, dengan tidak baik, dengan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi satu, menggampangkan, meremehkan sholat 5 waktu, meremehkan zakat yang diwajibkan oleh Allah, membuka atau meneliti aurat daripada orang-orang Islam, meneliti kesalahan, kekurangan daripada orang-orang Islam, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengaku-ngaku, menipu daya, selalu berbuat kebohongan, menipu daya sesama orang-orang Islam. Kemudian mencampur adukkan antara perkara agama dengan perkara dunia, mendustakan adanya wali-walinya Allah, mengingkari adanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku dia itu menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, dan menduduki kedudukan daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan 8 kriteria ciri-ciri orang tersebut, maka orang tersebut akan diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan celaka pada waktu dia diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa min akhwafima, lan iku setengah saking luwih kuatire barang yukhafu kanten kuatiraken minhu saking ma'ala sahibi ing atasi wong kang duweni emak apa suul khotimati olone pungkasan. Paling dikhawatirkan seseorang itu diambil nyawa rohnya oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang su'ul khotimah. Apa yang paling dikhawatirkan? Yaitu al-bid'atu utawi bid'ah dolala fitini ing dalam agama. Yang paling dikhawatirkan kalau roh itu diambil oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu al-bid'ah, orang yang membuat bid'ah, model-model baru dalam agama. Banyak sekali. Jadi bid'ah, membuat model-model baru dalam agama. Ini fitini dalam agama. Membuat bid'ah, mengatakan bahwa ini bid'ah dan lain sebagainya. Bid'ah. Jadi membuat model baru yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau model baru yang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah, ya tidak apa-apa. Karena bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah inilah yang mana seseorang itu akan bisa menyebabkan akhir hayat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di kalanya umroh, melakukan ibadah haji tidak di Mekah, di lain kota, ini bisa, Masya Allah. Itu bid'ah.
sayyi'ah. Cukup melakukan ibadah haji di ini. Kemudian ada membuat bid'ah, surga bisa dibeli dengan menabung. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu termasuk bid'ah. Model-model baru yang sayyi'ah, yang jelek dalam agama. Kalau bid'ah hasanah ya banyak bid'ah yang bagus-bagus, yang katanya dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak melanggar dengan aturan syariatnya Allah, aturan syariatnya Rasulullah SAW. Ya enggak apa-apa. Contohnya tahlilan, baca sholawat Nabi dan lain sebagainya, tibaan, dan itu kalau orang-orang yang tidak mau demikian namanya bid'ah. Bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah. Wong kita tahlil, membaca zikir minta kepada Allah, istighosah, minta pertolongan kepada, dikatakan biar memang bid'ah, tapi bid'ahnya itu bid'ah hasanah yang tidak menyimpang dari tata aturan syariat agama Islam, itu masih diperbolehkan. Tapi bid'ah yang menyebabkan su'ul khotimah, yaitu bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran daripada syariat-syariat ajaran agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika lan iku yang mengkono-mengkono kekhawatiran suul khotimah idmarus syaki utawi nyimpen kemamangan fillahi ing dalam Allah wa rasuli lan kautusane Allah wal yaumi lan dino al akhiri kang akhir. Begitu juga yang menjadikan sangat kekhawatiran bagi kita sebagai orang-orang muslim, bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti akan diakhiri dengan su'ul khotimah oleh Allah, naudzubillah, yaitu apa yang paling dikhawatirkan, idmarus syakki fillah, yaitu menyimpan adanya keraguan-keraguan fillah, yaitu yang berhubungan dengan Allah, menyimpan keraguan-keraguan yang berhubungan dengan apa? Utusan-utusan Allah, menyimpan keraguan-keraguan adanya yaumil akhirah, yaumil kiamat, ragu adanya keyakinan mengenai besok hari kiamat. Mosok sih menidino ragu, syak, ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan adanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemamangan, syakun. Kalau itulah yang sangat-sangat dikhawatirkan. Min akhwafi ma yukhafu, sangat-sangat ditakutkan. Dengan adanya meninggal, yaitu dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu satu yang sangat dikhawatirkan adanya bid'ah dolalah. Kemudian ragu dalam fillah berhubungan dengan keyakinan kepada Allah, ragu berhubungan dengan keyakinan kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan adanya yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Dalam hati ada keraguan dengan ya Allah, na'udzubika min dzalik. Nah, itulah yang akan bisa menyebabkan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, yang paling dikhawatirkan. Demikian itu. Fal yahdar, maka becik wediyo sapa al muslimu wong Islam min dzalika, saking setengah saking nyimpen ghayatal hadari ing kelawan katok-katok wedi, wala asimalan ora ono kang reksa min amrillahi saking perkorane Allah, illa man angi wong rohima kang welas sapa Allahu Gusti Allah, sehingga falyah dari muslimun min dzalika ghayatal hadar. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah sangat mengkhawatirkan, betul-betul khawatir
betul-betul takut agar jangan sekali-kali kita itu mengikuti jejak-jejak daripada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, kita itu harus sangat-sangat ekstra takut, ekstra khawatir. Jangan sekali-kali kita itu mengikuti adanya ajakan-ajakan orang yang mengajak kita kepada bid'ah yang dhalalah. Jangan sekali-kali kita itu menyimpan adanya keraguan syak fillah pada Allah, ragu pada utusan Allah, ragu pada hari kiamat. Dan harus ekstra khawatir, ekstra takut. Wala asimah min amrillah illa man rahimallah. Tidak ada seseorang yang bisa menjaga daripada perkara-perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu untuk menjaga semua perkara-perkaranya Allah kecuali Allah telah memberikan berbelas kasih kepada hambanya Allah, kecuali Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah jangan mempunyai sifat sombong, jangan mempunyai sifat riya dan lain sebagainya, karena kita hanyalah makhluk Allah, karena kita hanyalah hamba Allah yang mana kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita diberi ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah, dan kita hanya bisanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kita harapkan yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana doa yang dibacakan atau yang ditulis dalam kitab Nashaikhud Diniyah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Allahumma ya arhamar rahimin as'aluka binuri wajhikal karim antawaffana muslimin wa antul hikona bisyadiqin fi afiyah ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma do Allah ya arhamar rahimin, do dat kang welas, do dat kang luwih welas-welase wong kang welas kabeh. Nas'alukan wun kula ka dateng panjenengan binuri wajhika, dengan nur zat panjenengan al-karimi kang mulya, anta tawaffana ing mugi mejahi panjenengan na ing kita muslimina hale netepi Islam sedaya, wa antul hikona lan mugi nemokaken nusulaken panjenengan na dateng kita bisolihina kelawan tiang-tiang ingkang soleh fi afiatin ing dalem afiah ya rabbal alamin, he pangerane wong alam kabeh. Allahumma ya arhamar rahimin, hai ya Allah zat yang berbelas kasih kepada orang-orang yang mendapatkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka binuri wajhikal karim, kami minta kepadamu ya Allah binuri wajhikal karim, dengan zat nur engkau ya Allah yang maha mulia, anta tawaffana, matikanlah kita semuanya muslimina dalam keadaan tetap Islam iman, wa antul hikona, dan temukanlah kita semuanya bisyolihin, dengan orang-orang yang soleh, fi afiyah, dalam keadaan afiyah sehat wal afiyat ya rabbal alamin, wahai zat yang
ngerani dan seluruh alam. Ini itulah doa yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diakhiri, dipungkasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tetap iman Islam dan dipertemukan dengan orang-orang yang sholihin, aulia, asyhada. Amin. Allahumma amin. Yaitu Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin wa antul hiqana bisyarihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ikhtiar kita agar supaya kita selalu diberi ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah, diakhiri dengan akhir husnul khotimah, ditemukan dengan orang-orang yang solihin, solihin, yaitu orang-orang yang baik, maka ikhtiar kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin wa antul hiqona bisyarihin fi afiyah ya rabbal alamin. Dari tiap waktu kita doa, tiap waktu kita minta kepada Allah, habis sholat, habis pokoknya kita doa, maka hendaklah kita selalu minta diberi ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah anta tawaffana muslimin wa antul hiqona bisyolihin fi afiyah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kajian pada pagi hari ini, yaitu kitab Nashaikhud Diniyah yang menerangkan tentang bagaimana kita untuk bisa menjauhi daripada untuk meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, di antara sifat-sifat tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari, menjauhi, supaya kita tetap, supaya kita nanti kelak di akhir hayat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khotimah, disertai dengan doa nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin wa antul hiqona bisyolihin wa afiyah ya rabbal alamin. Itulah kajian kitab Nashaikhud Diniyah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diakhiri, dipungkasi oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kajian pada pagi hari ini kita tutup, marilah kita baca kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang penuh barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Ta'ala ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.